Bab 2096 Bupati Ilahi yang membenci segalanya. Penguasaan mutlak atas hidup dan mati, sampai batas tertentu, dapat menukar kesetiaan mutlak. Yun Ce berkomentar, namun, tidak ada penguasa yang sukses yang akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, tindakan seperti itu mungkin mendapatkan kesetiaan yang dipaksakan dari rakyatnya, tetapi tidak pernah mendapatkan iman yang sejati. Jadi, tanya Yun Ce penasaran, apa yang terjadi pada Shen Wuyanye sehingga dia menjadi begitu bengkok meskipun menjadi Bupati Ilahi. Dalam hati, Meng Jianxi terkejut. Dia yakin Yun Ce akan mendengar cerita itu. Bagaimanapun, dia memulai penjelasannya. Nama asli Bupati Ilahi tanpa cahaya adalah Shen Wu Sihua. Meskipun berasal dari cabang kolateral klan Shen Wu, dia adalah praktisi mendalam paling berbakat di generasinya. Dikatakan bahwa bakatnya hanya kalah dari peri pedang, Hua Qinying saat itu. Ini adalah evaluasi yang menakutkan mengingat setiap Bupati Ilahi saat ini telah kalah setidaknya sekali dari Hua Qinying sebelum mereka naik. Untuk alasan yang sama, Shen Wu Sihua adalah kandidat alami untuk menjadi selir ilahi. Meng Jianxi mengambil jeda lebih lama kali ini sebelum melanjutkan, saat itu, saya percaya bahwa putra ilahi malam abadi disebut Shen Wu Sueyan. Saya belum hidup melalui generasi itu, dan ayah tidak pernah bersedia berbicara tentang kerajaan Dewa Malam Abadi, jadi maafkan saya jika saya tidak dapat memberi Anda rinciannya. Yang saya tahu adalah, Shen Wu Sihua sangat berbakti kepada Shen Wu Sueyan. Sebagai permulaan, dia memberikan hampir semua sumber dayanya kepada Shen Wu Sueyan. Suatu kali, Shen Wu Sueyan terjebak di ambang alam kepunahan ilahi selama 300 tahun. Untuk membantunya, Bupati Ilahi tanpa cahaya, maksud saya Shen Wu Sihua menjelajah ke kabut tak berujung lebih dari 70 kali hanya untuk menemukan kristal jurang bermutasi yang akan membantu menerobos kemacetannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun keluhan meskipun menanggung banyak luka ketika dia kembali. Akhirnya, pada perburuan ke-77, setelah dia memburu seekor binatang buas jurang Divine Extinction Realm yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia akhirnya menemukan kristal jurang bermutasi yang paling dibutuhkan Shen Wu Sueyan. Tahun berikutnya, Shen Wu Sueyan akhirnya berhasil menembus Divine Extinction Realm dan memenangkan sorak-sorai dari seluruh kerajaan. Ayah menghela napas panjang ketika dia berbicara kepadaku tentang kejadian ini. Meng Jianxi meniru desahan Meng Kongchan dan mengulangi apa yang dia katakan dengan nada yang sama. Tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh oleh pengabdiannya. Tidak seorang pun, kecuali Shen Wu Sueyan sendiri. Jadi, Shen Wu Sueyan tidak lagi mencintainya. Yun Ce kurang lebih bisa menebak apa yang akan terjadi setelah itu. Daripada tidak lagi mencintai Shen Wu Sihua, Shen Wu Sueyan tidak pernah menyukainya sejak awal, jawab Meng Jianxi. Itulah yang ayah katakan kepadaku saat itu. Kurang dari 10 tahun setelah Shen Wu Sueyan berhasil memasuki alam kepunahan ilahi, Shen Wu Sueyan mengumumkan selir ilahi yang baru, dan selir ilahi ini bukanlah Shen Wu Sihua. Yun Ce menyela, selir ilahi yang dipilihnya ini pasti belum mencapai alam kepunahan ilahi. Dia pasti berwatak manis dan lembut seperti air, dan dia mungkin bahkan bunga yang lembut dan pemalu yang terbiasa bergantung pada orang lain. Meng Jianxi langsung mengangguk. Benar, jadi, kamu sudah mendengar rumor itu? Sama sekali tidak, Yun Ce menjelaskan. Dari apa yang kamu jelaskan, Shen Wu Sihua adalah seorang wanita yang bisa membunuh binatang buas jurang kepunahan ilahi pada level yang sama dengannya sebelum Shen Wu Sueyan bisa menyelesaikan terobosannya ke alam kepunahan ilahi. Demi kekasihnya, Shen Wu Sihua bisa menyerahkan segalanya dan melakukan apa saja termasuk menjelajah lebih dari 70 kali ke kabut tak berujung. Jelas bahwa dia adalah wanita yang teguh, bahkan mungkin kejam. Maksudku adalah Shen Wu Sihua jauh di atas Shen Wu Sueyan dalam segala hal, baik dari segi bakat, kultivasi, kepribadian, tekad, dan mobilitas. Di sisi lain, Shen Wu Sueyan hanya punya dua kelebihan, latar belakangnya dan esensi keilahiannya. Beberapa pria akan sangat bersyukur memiliki wanita seperti dia dan rela tenggelam dalam pengabdiannya seperti bayi, tetapi ada juga beberapa pria yang hanya akan merasa sesak dan kehilangan martabat karenanya. Ini terutama mungkin terjadi jika pria itu berasal dari keluarga bangsawan. Ambil contoh 77 perjalanannya ke kabut tak berujung untuk membantunya menjadi dewa setengah. Semua orang di sekitar mereka mengira itu adalah kisah cinta yang indah, tetapi bagi putra dewa seperti Shen Wu Sueyan, hanya ada dua kemungkinan.
Dia akan sangat berterima kasih padanya sehingga dia bersumpah untuk tidak pernah mengkhianati cintanya untuk selamanya, atau dia akan menganggapnya sebagai aib terbesar dalam hidupnya dan membencinya seperti racun. Jelas, Shen Wusuyan adalah yang terakhir. Mengetahui hal ini, selir ilahi yang dipilihnya pastilah kebalikan dari Shen Wuxihua dalam segala hal. Dia adalah wanita yang dapat menarik perhatiannya pada pandangan pertama dan bergantung padanya dalam segala hal. Itulah sebabnya aku mengatakan apa yang kukatakan sebelumnya. Begitu, Meng Jianxi mengangguk mengerti. Itu persis seperti yang kau prediksi, Saudara Yuan. Selir ilahi yang baru berasal dari cabang kolateral yang bahkan lebih jauh dari Shen Wuxihua. Jika kita melihat latar belakangnya saja, kita pasti menyipitkan mata untuk mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi selir ilahi. Jadi, Yun Ce bertanya, bagaimana reaksi Shen Wuxihua? Meng Jianxi menjawab, "Yah, dikatakan dia mengalami gangguan mental dan menangis tak terkendali, tetapi Shen Wusuyan tidak tergerak. Bahkan, Bupati Ilahi mengusirnya dari panggung karena takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim selama dia kehilangan ketenangannya." Kemudian, Shen Wuxihua menerima pernikahan itu dan tetap setia kepada Shen Wusuyan seperti sebelumnya. Dia tetap bersedia memberikan segalanya dan bahkan memperlakukan selir ilahi yang baru dengan sangat baik. Dia berkata bahwa dia baik-baik saja tidak menjadi istri Shen Wusuyan atau bahkan selirnya. Yang dia minta hanyalah agar Shen Wusuyan tidak mengusirnya. Wanita yang mengerikan, pikir Yun Ce dalam hatinya. Ekspresinya membeku sejenak, tetapi dia terus mendesak, mengingat betapa Shen Wuyannya membenci pria, sepertinya tidak mungkin dia akan menerima selir pria. Bagaimana dia berencana untuk menangani warisan kerajaan Dewa Malam Abadi? Hua Caili pernah berkata bahwa dibutuhkan esensi ilahi yang cukup, kultivasi alam kepunahan ilahi minimal, dan garis keturunan yang sesuai agar seseorang dapat menerima warisan dewa sejati. Tubuh indah 9 mendalam adalah pengecualian. Meng Jianxi menjawab, "Kamu benar. Bupati ilahi tanpa cahaya tidak pernah mengizinkan seorang pria mendekatinya, apalagi mengurapi selir pria. Sebenarnya, pembawa dewa generasi ini ditemukan saat menjelajahi garis keturunan Sewu. Putri dewa sebelumnya, Shen Wuqing ditemukan dari keturunan langsung garis keturunan Shen Wu. Dia lahir dengan 80% esensi dewa, dan dia dibawa ke hadapan Shen Wuyannya tidak lama sebelum dia lahir. Shen Wuqing adalah wanita pendiam, taat aturan yang jarang menunjukkan dirinya di hadapan siapapun. Namun, dia kemudian melanggar tabu dari Bupati Dewa tanpa cahaya. Dia jatuh cinta dengan putra dewa sebelumnya dari kerajaan. Dewa kupu-kupu burung hantu, Pan Buang. Dia dikurung oleh Bupati Dewa tanpa cahaya sebagai hasilnya. Selama waktu ini, Bupati Dewa tanpa cahaya menemukan putri dewa kedua bernama Shen Wuyi, putri dewa malam abadi saat ini. Dikatakan bahwa Shen Wuyi berasal dari cabang kolateral yang sangat jauh dari garis keturunan Shen Wu, tetapi tidak ada yang tahu persis dari cabang mana dia berasal. Bagaimanapun, Bupati Dewa tanpa cahaya segera menghapus gelar Shen Wuqing setelah Shen Wuyi muncul. Yun Ce berkata, mengingat urgensi keputusan itu, Shen Wuyi ini mungkin setidaknya 90% pembawa dewa. Menurutku juga begitu. Setelah itu, dikabarkan bahwa Shen Wuqing dieksekusi karena melanggar tabu tahun lalu, dan algojonya tidak lain adalah putri dewa yang baru diurapi, Shen Wuyi sendiri. Meng Jianxi mendesah, Shen Wuqing dan Pan Buang. Keduanya dihapuskan. Salah satu dari mereka dieksekusi dengan kejam, dan yang lainnya jatuh ke dalam keputusasaan sehingga dia lebih suka jatuh ke dalam mimpi tenggelam. Untunglah kau mengirimnya pergi, sungguh sepasang kekasih yang menyedihkan. Apakah benar-benar tidak ada hal lain tentang Shen Wuyi? Tanya Yun Ce. Meng Jianxi berpikir, ada rumor aneh yang kupercaya 100% salah. Ceritakan saja padaku. Meng Jianxi menjawab, desas-desus mengatakan bahwa Shen Wuyi hanyalah seorang Divine Master puncak ketika dia diterima oleh Lightless Divine Regent. Namun, hanya 20 tahun kemudian hari ini, dia sudah menjadi praktisi mendalam Divine Extinction Realm level 5. Yun Ce, Meng Jianxi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini tidak mungkin, tentu saja. Putra ilahi tanpa batas, Dian Jiushi, membutuhkan waktu 2400 tahun untuk naik 7 level minor di Divine Extinction Realm. Saat ini, dia adalah putra ilahi terhebat yang tak terbantahkan dari generasi saat ini. Pada generasi sebelumnya, peri pedang Hua Qinying hanya menghabiskan 1000 tahun untuk menyelesaikan Divine Extinction Realm dan memasuki Divine Limit Realm.
Begitulah bakatnya sehingga bahkan Tanah Suci mengatakan ini, jika ada orang di dunia ini yang dapat melampaui kefanaan untuk menjadi dewa sejati, itu hanya bisa menjadi Hua Qinying. Dengan mengingat hal itu, untuk mengatakan bahwa siapapun dapat naik dari puncak Divine Master ke tahap tengah Divine Extinction Realm hanya dalam 20 tahun. Meng Jianxi merasa setiap napas yang dihabiskannya untuk membicarakan rumor ini merupakan suatu pelanggaran tersendiri. Tidak mungkin monster seperti itu ada. Aku tidak tahu dari mana Aula Xuanji memperoleh rumor ini, atau mengapa mereka memutuskan bahwa rumor ini layak disimpan. Yun Ce berpikir lama sebelum mengganti topik pembicaraan, apakah Aula Xuanji juga mengumpulkan informasi mengenai naga. Meng Jianxi bingung, tetapi dia tidak bertanya mengapa Yun Ce ingin tahu. Dia hanya menjawab, debu jurang menggerogoti binatang buas jauh lebih banyak daripada kita manusia. Fakta bahwa naga belum punah adalah bukti kekuatan mereka. Meski begitu, bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang dapat mereka fokuskan. Itulah sebabnya kita jarang memperhatikan mereka. Dengan demikian, informasi yang kita kumpulkan tentang mereka sebagian besar berulang-ulang dan tidak berguna. Yun Ce bertanya, ada seorang wanita bernama Long Jiang di antara para naga. Apakah itu mengingatkanmu pada seseorang? Long Jiang. Meng Jianxi berpikir sejenak sebelum berseru saat menyadari sesuatu. Maksudmu si, gadis naga berwajah bekas luka, Long Si. Sebenarnya, aku ingat sebuah laporan yang menyatakan bahwa dia menyebut dirinya sendiri sebagai Long Jiang dalam salah satu perjalanannya. Gadis naga berwajah bekas luka. Yun Ce menundukkan pandangannya dan menghirup sedikit bab. 2097 Invasi Raja Kabut. Alasan dia mendapat julukan, gadis naga berwajah bekas luka, adalah karena bekas luka debu jurang yang mengerikan di wajahnya. Meng Jianxi melirik sekilas ke wajah Yun Ce dan segera mulai meneliti semua informasi yang relevan di dalam kepalanya. Kemudian, dia memperlambat ucapannya dan berkata, Long Si adalah eksistensi yang sangat istimewa di antara ras naga. Faktanya, dia bukan salah satu keturunan mereka. Para naga menemukannya secara tidak sengaja saat para naga berada di luar pegunungan. Rupanya, dia hanyalah seorang gadis berusia 5 hingga 6 tahun saat mereka menemukannya. Yun Ce, dia dibawa kembali ke ras naga karena dia membanggakan aura naga leluhur, tetapi tidak ada yang mengakuinya sebagai anak mereka saat mereka bertanya-tanya. Akhirnya, diyakini bahwa dia adalah darah campuran antara naga leluhur dan manusia. Bagaimana kehidupannya dengan para naga? Tanya Yun Ce. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Meng Jianxi berpikir sejenak dan memberinya jawaban yang jelas. Meskipun dia berdarah campuran, status Long Si dalam ras naga sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan dia istimewa. Dia dipuja oleh penguasa ras naga, yang mereka sebut sebagai penguasa naga. Dia tidak hanya memberinya wilayah pribadinya sendiri, dia juga melarang keras siapapun untuk menyinggung atau menindasnya karena garis keturunan asingnya. Tidak seorang pun diizinkan memasuki wilayahnya atau bahkan menyapanya tanpa izin. Kenapa begitu? Tanya Yun Ce hampir tanpa sadar. Sederhana saja, karena bakat mendalam Long Si sangat tinggi. Meng Jianxi menggunakan kata, sangat, tanpa ragu-ragu. Awalnya sulit bagi naga untuk bereproduksi, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada manusia. Faktanya, naga leluhur hanya memiliki satu junior generasi ini, dan namanya adalah Long Wangchu. Meskipun menginvestasikan sumber daya terbesar ras naga padanya, dia baru saja memasuki alam master ilahi pada usia 360. Yang dimaksud adalah, Long Wangchu tiba-tiba telah meningkat pesat dalam 60 tahun terakhir atau lebih. Dia sekarang berusia 480 tahun dan merupakan seorang Divine Master tahap akhir. Semua orang menduga bahwa dia sedang membangkitkan semacam bakat laten bawaan. Meng Jianxi melanjutkan, adapun cabang-cabang kolateral, hanya ada beberapa yang layak disebutkan. Itulah sebabnya bakat mendalam Long Si mengejutkan seluruh ras naga ketika pertama kali terungkap. Menurut rumor, Long Si sangat penyendiri bahkan saat dia masih muda. Dia tidak mau berhubungan dengan siapapun atau menerima sumber daya apapun dari ras naga. Meskipun demikian, dia mampu menjadi penguasa ilahi pada usia 11 tahun, dan seorang master ilahi pada usia 15 tahun melalui usahanya sendiri. Sungguh berita yang mengejutkan bahwa penguasa naga meninggalkan kultivasinya yang terpencil sebelum waktunya. Menjadi master ilahi pada usia 15 tahun tanpa bergantung pada sumber daya apapun. Itu membuat Long Wangchu,
pria yang membutuhkan 180 tahun untuk menjadi master ilahi meskipun menikmati sumber daya terbesar ras naga, tampak seperti sampah belaka. Meng Jianxi mendesah kagum, mencapai alam master ilahi pada usia 15 tahun tanpa bergantung pada sumber daya tingkat tinggi bukanlah hal yang mudah. Lupakan ras naga, dia akan menjadi legenda bahkan di kerajaan dewa, paling tidak, kau dan aku bukan tandingannya. Inilah sebabnya gadis naga berwajah bekas luka terkenal bahkan di antara kerajaan dewa. Kudengar bekas lukanya muncul saat dia berusia 15 tahun. Yun Ce bertanya dengan perlahan dan tenang. Meng Jianxi sedikit mengernyit dan menghabiskan waktu lama mencoba mengingat kembali kenangan itu. Akhirnya, dia mengangguk. Ya, kau benar. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Paviliun Xuanji, Longxi sangat cantik bahkan ketika dia masih gadis praremaja, dan banyak sekali naga yang tertarik padanya seperti lebah yang tertarik pada madu. Long Wangchu secara khusus memohon kepada penguasa naga untuk menganugerahkan Longxi kepadanya berkali-kali. Bang! Sebuah retakan tiba-tiba muncul di meja teh tempat Yun Ce meletakkan tangannya, dan suara Meng Jianxi terputus. Yun Ce mengangkat tangannya dan memberinya senyuman kecil. Maaf, aku berada di ambang terobosan, jadi terkadang aku tidak bisa mengendalikan energi mendalamku. Silakan lanjutkan. Meng Jianxi menurunkan pandangannya dan melanjutkan dengan nada yang sama seperti sebelumnya, karena bakat Longxi begitu tinggi sehingga membuat seluruh abis tercengang. Penguasa naga tentu saja menginginkan persatuan antara dia dan Long Wangchu, dan seperti yang kau katakan, itulah tahun di mana dia tiba-tiba mendapatkan sepasang bekas luka yang mengerikan. Itu juga membuat Long Wanghu takut hingga melupakan keinginannya padanya. Saudara Yuan, apakah Anda curiga bahwa Longxi bertindak sejauh itu dengan menghancurkan wajahnya sendiri, hanya untuk menangkis para pelamarnya? Petik 2 petik 2. Yun Ce tidak mengatakan apapun, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Meng Jianxi berpikir sejenak tetapi tidak dapat menerima logikanya. Tetapi, semua wanita secara alami menghargai wajah mereka. Gadis-gadis khususnya memandang kecantikan mereka lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Selain itu, Long Wangchu adalah satu-satunya keturunan langsung dari naga leluhur. Di masa depan, dia pasti akan menjadi raja naga berikutnya. Jika Longxi melekatkan dirinya padanya, dia akan menjadi ratu naga dan menikmati kemewahan puncak para naga. Untuk mengatakan bahwa dia sampai menghancurkan wajahnya hanya untuk menghindari menjadi ratu naga, itu hanya. Kedengarannya tidak masuk akal bagi Meng Jianxi sama sekali. Kata-kata Longxi yang tenang namun menyayat hati telah diputar ulang di dalam lautan jiwanya berkali-kali. Longxi, putriku, tolong perlakukan dirimu dengan baik. Kau benar, aku tenggelam dalam berbagai kesengsaraan dan bencana saat ini. Jika aku mendekatimu dengan paksa, aku hanya akan mengganggu kedamaianmu dan membawakanmu bencana yang tak terhitung. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama, meskipun kau tidak pernah menungguku atau mengharapkan apapun dariku. Kau adalah putri Sensi dan aku. Bekas luka di hatimu, dan bekas luka di wajahmu, suatu hari, aku akan menyembuhkan semuanya. Paling tidak, aku harap kau akan memberiku kesempatan untuk menebusnya. Aku harap suatu hari aku bisa mendengarmu memanggilku, ayah, dari lubuk hatimu. Ras naga, aku telah mendengar tentang kebaikan hatimu kepada Longxi. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, aku akan membalas budi ini 10.000 kali lipat. Abis harus dihancurkan, tetapi meskipun begitu, aku bersumpah akan melakukan segala daya untuk memastikan keselamatanmu. Waktu berlalu perlahan di tengah aliran debu abisal yang terus-menerus. Sebelum kau menyadarinya, setahun telah berlalu sejak Yun Ce tiba di kerajaan Dewa Dreamweaver. Itu juga merupakan tahun paling kacau yang pernah disaksikan Abyss dalam beberapa tahun terakhir. Ini terutama berlaku untuk Lands of the Living yang berbatasan dengan Endless Fog. Mengatakan bahwa atmosfer di sini tidak normal akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dan mengapa demikian? Karena seorang raja telah muncul di Endless Fog, tidak, hapus itu. Seorang raja yang memerintah Endless Fog sejak dahulu kala telah berkenan menunjukkan dirinya. Namanya adalah Raja Kabut. Awalnya, ketika nama Raja Kabut pertama kali diucapkan, semua orang mengira itu adalah tipuan menyedihkan oleh beberapa sampah yang kurang ajar. Siapapun yang melakukannya pasti terburu-buru untuk menggali kubur mereka sendiri, pikir mereka semua. Namun, setiap kali Raja Kabut muncul,
ia akan menyebabkan gelombang yang semakin besar di luar kabut tak berujung. Legenda mengatakan bahwa Raja Kabut dapat memanipulasi debu jurang dan mengendalikan binatang jurang. Ia bahkan dapat menyembuhkan penyakit yang sama sekali tidak dapat disembuhkan yang dikenal sebagai kerusakan jurang dengan jentikan jari. Legenda terus berkembang semakin konyol, dilebih-lebihkan, dan menggelikan, tetapi perlahan, pasti, semakin banyak orang mendapati diri mereka tidak dapat menertawakan rumor lagi. Itu karena Raja Kabut terus muncul, membuktikan bahwa ia bukan hanya legenda yang dibuat oleh beberapa pendosa gila. Semakin banyak orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri setiap hari. Itu adalah pengalaman yang benar-benar membalikkan apa yang mereka ketahui tentang dunia juga. Begitu kerusakan jurang memasuki jantung, korban tidak dapat diselamatkan. Ini adalah akal sehat bagi setiap orang yang tinggal di Abyss. Faktanya, kerusakan jurang adalah penyebab utama kematian di Abyss. 90% orang yang meninggal di Abyss meninggal karenanya. Sebagian besar bis punah karena kerusakan jurang juga. Kemunculan Fog Monarch menghancurkan pengetahuan ini. Karena semakin banyak korban yang seharusnya binasa menjadi debu jurang diselamatkan oleh Fog Monarch, tawa mengejek berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi harapan. Faktanya, sejak 10 bulan lalu, sejumlah besar orang yang membawa kerusakan jurang atau mereka yang membawa teman, keluarga, dan orang terkasih yang ditakdirkan mati karena kerusakan jurang akan muncul di tepi Endless Fog. Mereka akan mencari Endless Fog dan memohon kemunculannya sehingga mereka dapat menerima berkat legendarisnya. Kemudian, 2 bulan lalu, Fog Monarch muncul dan menyembuhkan lebih dari 1.000 orang dari kerusakan jurang dalam rentang beberapa tarikan napas bab 2098 menggambar jurang maut. Alam gurun mendalam adalah tanah kehidupan kecil di dekat kabut tak berujung. Membentang hanya sekitar 100 km, jarak terpendek antara alam gurun mendalam dan kabut tak berujung adalah kurang dari 150 km. Kedekatannya dengan kabut tak berujung juga mengubahnya menjadi tempat perlindungan dan tempat perlindungan bagi banyak praktisi mendalam yang sedang berlatih. Kemudian, bahkan berkembang menjadi pusat perdagangan dan menunjukkan tanda-tanda kemakmuran alih-alih kemunduran. Jumlahnya berbeda dari hari ke hari, tetapi tidak ada satu hari pun yang berlalu di mana alam gurun mendalam tidak menguburkan orang mati. Mereka semua adalah orang-orang yang melarikan diri dari kabut tak berujung tetapi mati karena kerusakan debu jurang sebelum mereka dapat kembali ke tanah air mereka. 1 bulan yang lalu, nasib buruk akhirnya menimpa putra Raja Alam Gurun Mendalam itu sendiri. Mo Xifeng, Raja Alam saat ini dari Alam Gurun Mendalam, membanggakan jaringan teman dan kenalan yang luas meskipun wilayahnya kecil. Fakta bahwa ia mampu menjaga wilayah itu tetap utuh meskipun dekat dengan kabut tak berujung adalah bukti kekuatannya. Dia telah memasuki alam kepunahan ilahi 1000 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak dapat maju bahkan 1 inci pun melampaui alam kepunahan ilahi tingkat 1 setelah itu masih cukup untuk memperkuat pengaruh dan otoritasnya. Beberapa waktu yang lalu, putranya yang paling berbakat, Mo Qianyu, berhasil memasuki alam master ilahi. Dengan izin dan restunya, Mo Qianyu telah menginjakkan kaki di kabut tak berujung untuk pertama kalinya. Namun, Mo Qianyu cukup malang karena bertemu dengan binatang buas. Jurang alam master ilahi di pinggiran kabut tak berujung dan terluka parah meskipun ada pelindungnya. Tidak hanya itu, kerusakan jurang telah mencapai hatinya. Itu adalah hukuman mati. Ketika Mo Xifeng mendengar berita ini, dia kehilangan akal sehatnya dan terbang langsung menuju kabut tak berujung. Ketika dia tiba di tepi, dia melihat putra kesayangannya sepenuhnya dikelilingi oleh kabut tak berujung. Mengatakan bahwa hatinya rusak oleh debu jurang akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Debu jurang telah menyerbu pembuluh darah dan meridiannya yang dalam juga. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan sama sekali. Mo Xifeng menangis dengan cara yang sama sekali tidak pantas bagi seorang raja kerajaan ketika dia melihat sepasang mata keabu-abuan yang tersembunyi jauh di dalam debu jurang. Kemudian, dia menerima hadiah yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh mimpinya yang terliar. Sebulan berlalu, dan Mo Xifeng menginjakkan kaki di dalam kabut tak berujung sekali lagi. Dia ditemani oleh Mo Qianyu yang hampir pulih sepenuhnya, meskipun energinya yang dalam masih sedikit lemah. Itu adalah area antara kabut tak berujung dan alam gurun mendalam. Tentu saja, ada banyak lalu lintas di area ini. Meskipun demikian, Mo Xifeng dan putranya berlutut dan berteriak ke kabut tak berujung di depan mereka. Raja Alam Gurun Mendalam Mo Xifeng dan putranya yang tidak layak,
Mo Qianyu, datang untuk berterima kasih kepada Raja Kabut karena telah menyelamatkan hidupnya. Suaranya keras, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketulusan. Setiap praktisi mendalam di sekitarnya menatapnya. Kaulah yang memimpin kabut tak berujung, Raja Kabut, dan aku hanyalah Raja Alam Kecil. Aku tidak tahu bagaimana makhluk rendah hati sepertiku dapat membalas makhluk agung sepertimu. Meski begitu, jika ada sesuatu yang dapat dilakukan makhluk rendah hati ini untuk membantumu, apapun itu, aku akan melakukannya apapun yang terjadi. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya datang dan meninggalkan alam gurun mendalam setiap tahun, tetapi Mo Xifeng tetap menjadi jiwa langka yang menghargai kebenaran dan janji meskipun demikian. Sekarang giliranmu, Qianyu. Berterima kasihlah kepada Raja Kabut karena telah menyelamatkan hidupmu. Duo itu tidak bangkit berdiri sampai Mo Qianyu dengan hormat bersujud ke arah kabut tak berujung. Banyak orang menatap mereka dengan pandangan aneh, dan Mo Xifeng tahu betul apa maksud tatapan itu. Meskipun Raja Kabut telah menyelamatkan banyak orang sejak kemunculannya dan memberikan kehidupan baru bagi yang putus asa, tidak seorang pun dari mereka yang pernah berterima kasih kepadanya setelah kesembuhan mereka yang ajaib. Mengapa? Karena mengucapkan terima kasih kepada Raja Kabut di depan umum berarti tidak menghormati satu-satunya raja sejati di dunia ini. Ayah dan anak itu hendak pergi ketika tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Binatang-binatang jurang itu tiba-tiba berhenti mengaum, dan keheningan total menguasai seluruh kabut tak berujung secara tiba-tiba. Langit biru menjadi gelap, dan dinding kabut jurang yang sangat tebal dan besar menjulang sampai ke langit. Itu, mungkinkah? Mo Xifeng dan Mo Qianyu tiba-tiba berbalik dan menatap kosong ke langit. Mata mereka terpaku pada titik di mana sepasang mata keabu-abuan dan terdistorsi menatap lurus ke arah mereka. Kabut, Raja, Mo Xifeng tersentak kaget dan takut. Kabut tak berujung sangat besar, dan Raja Kabut hanya muncul sesekali. Itulah sebabnya dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Kabut akan benar-benar menanggapi ucapan terima kasihnya. Semua praktisi mendalam di sekitarnya membeku di tempat. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tegang dan kosong pada fenomena legendaris itu. Mo Xifeng, suara Raja Kabut datang dari dinding. Kabut jurang yang sangat besar. Suaranya yang menakutkan membuat mereka merasa seolah-olah jiwa mereka diseret menuju jurang tak berdasar dengan kecepatan tinggi. Raja ini telah menyelamatkan banyak orang sampai saat ini, tetapi kaulah orang pertama yang berterima kasih padaku. Kurasa dunia menjijikkan ini tidak sepenuhnya dihuni oleh makhluk-makhluk kotor. Mo Xifeng buru-buru menarik Mo Qianyu ke tanah dan bersujud kepada Raja Kabut sekali lagi. Putraku berutang nyawanya padamu, dan itu adalah kebaikan yang lebih besar dari surga. Akhir mungkin akan datang, tetapi kami tidak akan pernah melupakannya sampai hari kematian kami. Hanya saja, kami tidak tahu bagaimana cara membalasmu untuk ini. Membalasku. Suara Raja Kabut tiba-tiba berubah dingin dan menyayat hati. Memang, akulah yang menyelamatkan abis ini, tetapi siapa yang pernah membalas budiku ini? Bagaimana kau bisa berharap untuk membalas budi seperti itu? Berapa lama lagi kau berencana untuk menekan kultivasimu? Tanyanya. Yun Ce bisa saja memasuki level keempat alam Master Ilahi 9 bulan yang lalu, tetapi dia telah dengan paksa menekannya sampai hari ini. Oh, Yun Ce membuka matanya. Terima kasih telah mengingatkanku. Meng Kongchan telah mencurahkan seluruh sumber daya kerajaan kepadaku, dan aku seharusnya memiliki esensi ilahi yang sempurna. Akan tampak tidak wajar jika aku tidak segera membuat terobosan. Aku akan menyelesaikannya dalam sekejap. Dari cara dia mengatakannya, hampir terasa seperti dia dipaksa untuk membuat terobosan. Bukan itu yang kumaksud. Dia mengajukan pertanyaan yang telah dia tanyakan beberapa kali sebelumnya. Sebelumnya, kamu menekan kultivasimu untuk membuat terobosan di depan mata Hua Caili dan Hua Qinying. Jadi, mengapa kamu menekan kultivasimu sekarang? Aku tidak bisa membayangkan mengapa mengingat keadaanmu saat ini. Akan lebih aneh jika kamu berhasil mengetahui kejeniusanku, kata Yun Ce dengan percaya diri dan arogan. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa itu sangat penting. Adapun mengapa aku melakukan ini, dia masih menolak untuk memberinya jawaban, tetapi sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang sangat aneh sehingga membuatnya merinding. Bersabarlah, kamu akan mengetahuinya pada akhirnya. Dia tidak tinggal terlalu lama. Ketika dia berdiri lagi, debu jurang di sekitarnya langsung menyelimutinya seperti semacam baju zirah. Pada saat yang sama,
sepasang mata abu-abu yang terdistorsi perlahan muncul dalam kabut tebal debu jurang yang mengelilinginya. Sudah waktunya aku mengunjungi murid tempat penjualan barang murahku. Aku berharap dia bisa bertahan dari pelatihan kejam hari ini. Kata-kata suara Raja Kabut itu membuat bulu kuduk meremang. Lagi pula, jika pelatihannya tidak cukup kejam dan menyakitkan, dia tidak akan mengukir kekuatan ini ke dalam daging dan tulangnya, akan berpikir bahwa pembalasan dendamnya terpenuhi dengan mudah. Abis, tanah suci. Langit putih hampir sepenuhnya tanpa abu-abu. Faktanya, itu bersinar dengan emas samar. Ini adalah langit paling murni, paling suci, dan paling mewah di seluruh abis. Bok, 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 suara dentingan baju zirah melambangkan pawai para ksatria yang bermartabat. Ketika pawai itu tiba-tiba berhenti, sang ksatria jurang, Baiyu, berlutut di tanah. Sesuai dengan panggilan Komandan Yuchi, Baiyu datang untuk menerima perintahnya. Pria besar di depannya perlahan berbalik. Dia mengenakan satu set baju zirah putih yang berat dan bersinar seperti bintang dewa. Dia adalah ksatria jurang ke-24 dan salah satu dari 36 komandan ksatria jurang, Yuchi Nansing. Baiyu, martabat seorang ksatria jurang menetes dari suara Yuchi Nansing dengan setiap kata yang diucapkannya. Yang disebut, Raja Kabut, itu telah menunjukkan dirinya lagi. Aku ingin kau membawa semua pengawalmu dan menekannya secara langsung. Baiyu tidak segera menerima perintahnya. Dia berkata, kabut tak berujung itu luas, dan tidak ada jejak yang bisa kita ikuti. Menunggu dia menunjukkan dirinya akan seperti mencari jarum di laut. Kali ini semuanya berbeda. Yuchi Nansing menyatakan, sekarang ada cara untuk memancingnya agar menunjukkan dirinya. Meski begitu, dia adalah teka-teki yang diselimuti misteri. Jadi pastikan kamu mendekati ini dengan hati-hati dan jangan meremehkan musuhmu sedetik pun. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka berusahalah untuk mengungkap identitas aslinya dan mengidentifikasi auranya sebagai gantinya. Dimengerti, Baiyu menjawab dengan berat, 1.000.000 kematian tidak akan cukup untuk mengampuni orang yang mengaku sebagai raja. Sekarang para ksatria jurang turun ke medan perang, tidak ada lagi tempat di dunia ini untuk yang disebut Raja Kabut ini. Dia bangkit berdiri tetapi tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia bertanya kepada Yuchi Nansing seolah-olah mereka setara. Komandan, rumor tentang Raja Kabut telah berkembang jauh lebih buruk dalam setahun terakhir. Bahkan, rasanya keadaan akan lepas kendali. Apakah Raja Neraka yang agung dan para imam besar punya solusi untuk ini? Yuchi Nansing berkata dengan dingin, kau bicara seolah-olah penjahat kecil seperti itu pantas mendapatkan tatapan sinis darinya dan para imam besar. Selain itu, Raja Abisal telah menghabiskan waktu di surga yang hilang. Dia tidak punya waktu atau tenaga untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Dimengerti, Baiyu mengangguk. Kau akan segera bergerak. Yuchi Nansing menatap ke selatan saat suaranya semakin dingin. Ke tempat yang disebut alam gurun mendalam. Saat Yun Ce melangkah keluar dari ruang kultivasinya, dia segera merasakan atmosfer aneh yang merasuki istana putra dewa. Seperti yang diharapkan, Meng Kongchan berdiri di halaman, dan semua orang di istana putra dewa memperlakukannya dengan sangat hormat sebagai hal yang wajar. Ketika Yun Ce muncul, Meng Kongchan berbalik dan memberinya senyuman. Kudengar kau menghabiskan 80% waktumu untuk berkultivasi, Yuaner. Kau tidak perlu memaksakan diri seperti itu. Sebagai putraku, adalah hakmu untuk menikmati kesenangan dan kemewahan. Pada saat inilah matanya berkilat dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Yuaner, kau mencapai terobosan. Aura Yun Ce dengan jelas menandainya sebagai master dewa tingkat 4. Ya, benar, jawab Yun Ce dengan ekspresi puas di wajahnya. Hahaha, Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak yang mengguncang separuh kerajaan dewa penenun mimpi. Bupati Dewa Pelukis Hati mengatakan kepadaku bahwa kau baru saja menyelesaikan terobosanmu tahun lalu, tetapi tidak disangka kau akan melakukannya lagi hanya dalam setahun. Seperti yang diharapkan dari Yuanerku. Hahaha. Bab 2099 Penghakiman Tanah Suci. Beberapa saat yang lalu, Bupati Ilahi tanpa mimpi baru saja memberitahu Yun Ce untuk tidak memaksakan diri. Sekarang, dia tersenyum begitu cerah sehingga semua orang di Istana Putra Ilahi bisa merasakan kegembiraannya. Jelas, dia sangat peduli dengan pertumbuhan Meng Jianyuan. Yun Ce melangkah maju dan bertanya,
tidak setiap hari Anda datang ke sini, Bupati Ilahi. Apakah Anda punya instruksi untuk saya? Meng Kongchan berhenti tertawa, meskipun bibirnya masih melebar dari telinga ke telinga. Yah, tidak juga. Calon ayah mertua Anda dan saya berencana untuk mengunjungi kerajaan dewa tanpa batas. Apakah Anda ingin bergabung dengan ayah Anda? Sudah setahun sejak Anda kembali, tetapi saya belum mendapat kesempatan untuk mengajak Anda berkeliling di semua kerajaan dewa. Yun Ce memikirkannya tetapi menggelengkan kepalanya. Saya terkenal, tetapi kultivasi saya lemah. Belum saatnya bagi saya untuk menunjukkan diri kepada semua orang. Selain itu, saya akan menemani Anda ke tanah suci yang legendaris dalam 2 tahun. Aku mungkin bukan putra dewa, tetapi semua orang percaya bahwa aku akan menggantikan putra dewa Jianxi di masa depan. Itulah sebabnya aku perlu meningkatkan kultivasiku dengan sekuat tenaga selama ini, setidaknya untuk memastikan bahwa kerajaan Dewa Tenun Mimpi tidak akan dipermalukan oleh kelemahanku. Sampai saat itu, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kata-kata dan ekspresi serius Yun Ce menyebabkan riak yang jelas di mata Meng Kongchan. Dia mengangguk sambil merasakan kegembiraan yang tak terbatas menyebar di dalam hatinya. Bagaimanapun, kata-kata Yun Ce membuktikan bahwa dia perlahan tapi pasti menganggap dirinya sebagai anggota kerajaan Dewa Tenun Mimpi, bahwa dia memandang kehormatan kerajaan sebagai perpanjangan dari kehormatannya. Kamu memiliki esensi ilahi yang sempurna, jadi tidak ada yang akan meremehkanmu bahkan dengan kultivasimu saat ini. Selain itu, kamu masih sangat muda. Bahkan jika kamu adalah putra dewa lainnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kamu lemah. Terlepas dari apa yang dia katakan, tekad di mata Yun Ce tidak goyah sedikitpun. Jadi, dia berbalik dan berkata, jika itu keinginanmu, maka baiklah. Bahasa Indonesia, ketika suatu hari nanti Anda telah melampaui Dian Jiushi, Anda dapat mengunjungi kerajaan dewa tanpa batas dengan kepala tegak. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan Anda dengan Dreamweaver Cannon? Ekspresi sedih segera muncul di wajah Yun Ce ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas, mengeluarkan gulungan tangan bergambar yang bersinar dengan perak tebal, dan mendorongnya ke arah Meng Kongchan. Silakan ambil Dreamweaver Cannon untuk saat ini, Divine Regent. Meng Kongchan tidak bergerak. Dia bertanya dengan cemberut, mengapa begitu? Yun Ce berkata dengan ekspresi malu, aku telah berlatih setiap hari untuk menguasai kitab suci penenun mimpi selama setahun terakhir. Hati yang terfokus dan jiwa yang teguh adalah kunci untuk mengembangkan seni jiwa, tetapi untuk beberapa alasan, pikiranku menolak untuk tenang. Mungkin itulah sebabnya aku berkembang perlahan, dan mengapa aku baru saja mencapai tahap pertama, mimpi indah masa muda. Ada sedikit kilatan perak di mata Yun Ce, dan dia melanjutkan, sekarang setelah kupikir-pikir, mungkin karena aku tidak dapat mengingat bahwa aku adalah Meng Jianyuan meskipun sudah lama berlalu. Hilangnya sebagian jiwaku kemungkinan besar menjadi alasan mengapa aku tidak dapat membuat banyak kemajuan. Meng Kongchan tersenyum. Kitab suci penenun mimpi adalah seni kultivasi yang hanya dapat dikultivasikan oleh anggota klan Meng karena jiwa kita yang unik. Fakta bahwa kamu dapat memasuki tahap pertama membuktikan bahwa kamu adalah Meng Jianyuan. Ingatlah pikiran ini, dan mungkin itu cukup untuk menebus pengetahuan dan pengalaman yang hilang dalam jiwamu. Yun Ce masih menggelengkan kepalanya. Aku masih belum menguasai 1/10 pun dari apa yang diajarkan guruku. Jika aku harus benar-benar jujur padamu, aku tidak punya waktu dan tenaga untuk melakukan seni kultivasi lainnya. Jadi, tolong, ambil kembali kitab Dreamweaver untuk saat ini. Ketika suatu hari nanti aku sudah utuh kembali, aku tentu akan memintamu untuk itu. Jika kau bersikeras, maka begitulah. Meng Kongchan berhenti membujuk Yun Ce dan menyimpan kitab Dreamweaver. Aku harap suatu hari nanti aku bisa mendengar cerita tentang gurumu. Hari itu akan tiba. Yun Ce tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Tahap tertinggi yang tercatat dalam kitab Dreamweaver adalah kaktus mekar mimpi aneh. Bolehkah aku tahu, berapa banyak orang yang telah mencapai tahap ini di kerajaan Dewa Dreamweaver? Meng Kongchan menjawab sambil tersenyum, kau sedang melihatnya. Yun Ce, kaktus mekar mimpi aneh, termasuk dalam kategori yang sama dengan mimpi jatuh, tetapi tidak memancarkan tekanan jiwa atau menimbulkan kerusakan jiwa. Dengan kata lain, itu sama sekali tidak berbahaya. Meng Kongchan mendongak sedikit dengan mata yang tenang dan duniawi. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah ranah tertinggi dari kekuatan mimpi klan kita.
Itu adalah kekuatan yang dapat dengan mudah menghilangkan pertahanan jiwa lawan. Begitu target terkena, kaktus mekar mimpi aneh, Anda dapat mengeksekusi kekuatan jiwa lain dan berhasil dengan sedikit perlawanan. Selain itu, tidak berbahayanya itu berarti bahwa seseorang tidak akan menderita serangan balik jiwa bahkan jika kemampuan itu gagal. Oh, kekuatan mimpi jatuh terdengar benar-benar ajaib. Yunce mengangguk kagum dan penuh kerinduan. Meng Kongchan tersenyum. Dengan bakat dan kekuatan pemahamanmu, aku yakin kamu akan mencapai levelku suatu hari nanti. Sampai saat itu, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Jika suatu hari kamu merasa ingin mencurahkan perhatian penuhmu pada kanon penenun mimpi, aku dapat mengajarimu sendiri. Mengerti, Yunce setuju sebelum bertanya, karena Bupati Ilahi Pelukis Hati mengundangmu untuk mengunjungi Kerajaan Dewa Tanpa Batas, apakah dia kebetulan menyebutkan Caili? Hahaha, Meng Kongchan tertawa lagi, dan kali ini tatapannya jauh lebih menggoda. Aku tahu kau akan menanyakan itu. Sayangnya, dia masih berlatih di dalam formasi pemecah langit 7 bintang. Dia bahkan lebih pekerja keras daripada kau tahu. Aku akan memberitahumu ketika dia muncul, tetapi yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa calon ayah mertuamu telah benar-benar kehilangan keberanian tak kenal takut yang telah ditunjukkannya hari itu. Mempertimbangkan betapa menyedihkannya dia terlihat terakhir kali aku melihatnya, dia mungkin tidak akan mengizinkan kalian berdua untuk bertemu bahkan jika dia muncul dari formasi pemecah langit 7 bintang. Yunce buru-buru berbicara untuk membela Hua Fuchen. Bupati Ilahi Pelukis Hati adalah pria yang berhati-hati dan berpandangan jauh ke depan. Caili dan aku sama-sama memahami kesulitan dan kehati-hatiannya. Sulit sekali pantatnya. Meng Kongchan mengabaikan kata-kata Yunce. Tidak hanya Dian Zhexi hanya memiliki 90% esensi ilahi, penampilan, keberanian, dan kemampuannya untuk menjinakkan wanita tidak seperti Yuanerku. Dialah yang paling diuntungkan dari ini, dan dia berani bertindak malu-malu. Pesh, bagus. Baiyu mengangguk dan langsung melompat ke topik. Aku mendengar bahwa 5 hari yang lalu, pendosa bernama Raja Kabut memberimu batu jurang yang dapat kamu gunakan untuk memanggilnya. Benarkah itu? Itu, benar. Suara Mo Xifeng menjadi kaku. Baiyu memerintahkan, bagus sekali. Kamu akan menemani kami ke Kabut Tanpa Akhir dan memanggil pendosa itu sekarang juga. Atas kejahatan menghujat Raja Abisal dan menyihir orang-orang, hukumannya adalah kematian. Itu adalah perintah langsung dari Tanah Suci. Siapa yang berani mengatakan tidak? Mo Xifeng tidak segera menjawab. Dia menggertakkan giginya sejenak sebelum memohon, Tuan Ksatria, Kabut, meskipun gelar yang dia berikan pada dirinya sendiri jelas-jelas menghujat, dia telah melakukan kebaikan yang besar pada alam gurun mendalam. Batu jurang yang dia berikan padaku juga merupakan hadiah untukku. Faktanya, dia tidak pernah menuntut apapun dari alam gurun mendalamku, apalagi melakukan dosa. Bagaimana mungkin aku, Mo Xifeng, menggigit tangan yang membantuku, saat aku sangat membutuhkannya. Begitu dia selesai, semua orang di alam gurun mendalam menjadi pucat pasi. Mata Baiyu langsung berubah dingin. Apakah kau tidak mematuhi perintah Tanah Suci? Mo Xifeng mendongak. Ketika dia mencoba untuk bertemu dengan tatapan teman-teman dan keluarganya, yang dia lihat hanyalah wajah masing-masing lebih pucat dari sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara serak, tentu saja tidak. Jika itu perintahmu, maka aku, Mo Xifeng, akan patuh. Suasana beku mencair sedikit. Baiyu berbalik dan mulai melangkah ke arah kabut tak berujung. Aku memberimu nasihat, Raja Alam Gurun Mendalam. Jangan pernah meminjamkan kesetiaan dan keadilanmu kepada orang yang salah. Jangan khawatir, Tanah Suci tidak melupakan mereka yang kita berutang budi. Mo Xifeng melihat ke sampingnya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Kemudian, dia mengikuti Baiyu sendirian. Tidak mungkin masalah ini bisa dirahasiakan. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya di alam gurun mendalam menghentikan semua yang sedang mereka lakukan dan mengikuti kelompok itu dari jauh, jauh sekali. Pada akhirnya, rumor tentang Raja Kabut telah membuat Tanah Suci khawatir. Pada akhirnya, Tanah Suci telah memutuskan untuk menghukum Raja Kabut. Tidak mungkin di abis mereka akan melewatkan ini. Di sudut terpencil dan tersembunyi dengan baik, tidak ada yang memperhatikan seorang pria biasa yang perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Yunce perlahan melangkah keluar dari kehampaan di area dangkal kabut tak berujung dan bergumam pada dirinya sendiri,
seperti yang kuduga, mereka muncul tepat waktu. Satu ksatria jurang peringkat 170 detik, dan 7 pengawal. Dia memejamkan mata dan berpikir keras. Apa masalahnya? Tanya Li Su. Yun Ce tidak langsung menjawab. Hanya setengah detik kemudian, dia membuka matanya lagi dan bergumam, burung oriole mengintai di belakang. Li Su, butuh waktu setahun penuh untuk membangun momentum untuk akhirnya mendapatkan kesempatan 1000 tahun. Tidak mungkin Tanah Suci akan mengirim hanya satu ksatria jurang untuk berurusan denganku. Dalam prediksiku, mereka seharusnya mengirim setidaknya 3 ksatria jurang peringkat tinggi. Namun, aku tidak mendeteksi orang lain. Ini hanya bisa berarti, alam batas ilahi. Merasakan getaran di hati dan jiwa Yun Ce, Li Su menyarankan, jika menurutmu itu terlalu berisiko, maka sebaiknya kau bersembunyi dan menunggu kesempatan lain. Di dalam kabut tak berujung, tidak seorang pun dapat merasakan keberadaanmu dengan mudah. Tidak perlu menempatkan dirimu dalam risiko. Kerutan di dahi Yun Ce bertahan sesaat sebelum mencair menjadi seringai ringan. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Sepertinya aku harus sedikit menyesuaikan rencanaku. Jika benar-benar ada seorang ksatria jurang Divine Limit Realm di dekat sini, maka aku tidak bisa memasuki medan perang secara langsung. Risikonya terlalu tinggi. Dia menembakkan gagang misterius yang tidak berwarna ke dalam kabut yang bergulung-gulung, dan mata abu-abu terdistorsi yang hanya dimiliki oleh Raja Kabut muncul. Bahkan mengendalikan gagang misteriusku dari jarak maksimum untuk bertarung melawan seorang praktisi misterius Divine Limit Realm masih berisiko. Jadi, kurasa aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufku. Yun Ce mengalihkan pandangannya ke tepi kabut tak berujung. Kemudian, tubuh aslinya menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah gumaman pelan, berikan kejutan yang menyenangkan bagi raja ini. Bab 2100 menghancurkan bintang. Ketika mereka mencapai tepi kabut tak berujung, Bai Yu dan para pengawalnya berhenti. Mereka bisa merasakan debu jurang yang semakin tebal melahap vitalitas dan persepsi spiritual mereka. Kalian boleh mulai, perintah Bai Yu sambil menatap lurus ke depan. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Mo Xifeng meraih batu jurang yang telah diterimanya dari Raja Kabut dan, dengan gertakan kecil giginya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Batu jurang yang hancur itu segera mulai menghilang dan memancarkan kabut tipis berwarna abu-abu. Bai Yu mengerutkan kening. Dia mengenakan ekspresi tenang dan teguh, tetapi dia diam-diam mendorong persepsi spiritualnya hingga maksimal. Meskipun demikian, dia tidak bisa merasakan aura jiwa apapun. Seolah-olah batu jurang itu tidak lebih dari batu jurang biasa. Dan memang begitu. Mo Xifeng sudah berlutut di tanah dan berteriak dengan suara yang dalam dan menyakitkan, Raja Alam Gurun yang mendalam, Mo Xifeng, meminta pertemuan denganmu, Raja Kabut. Suaranya menyebar jauh dan luas sebelum lapisan debu jurang yang tak berujung melahap semuanya. Dia tidak mendapat tanggapan. Bai Yu melirik potongan-potongan batu jurang yang berserakan sekali sebelum mengeluarkan tawa dingin. Hah, sepertinya kamu tertipu, Raja Alam Gurun mendalam. Batu itu hanyalah batu jurang biasa, dan tidak mengandung pesan jiwa apapun. Itu pasti Fa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, langit tiba-tiba berubah gelap, dan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekelilingnya. Bai Yu segera berbalik dan melihat ke depan. Pupil matanya perlahan mengerut menjadi titik-titik keabu-abuan saat kabut keabu-abuan di depannya perlahan tumbuh semakin besar hingga meliputi langit itu sendiri. Kabut keabu-abuan menyebar dengan cepat dan bergulir semakin dekat ke para ksatria jurang. Dunia pada awalnya gelap, dan kabut dengan cepat melahap sisa cahayanya. Petik 2 petik 2. Sebuah retakan muncul pada ekspresi Bai Yu yang dingin dan tegas. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan yang tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya, seorang ksatria jurang tingkat tinggi. Yang benar-benar mengejutkannya, bahkan membuatnya takut, adalah kenyataan bahwa pemandangan itu tampak persis seperti yang dideskripsikan rumor-rumor menggelikan itu. Kabut, Raja, kabut tak berujung itu sangat besar. Tidak seorang pun dalam sejarah abis pernah berhasil menjelajahinya sepenuhnya. Jadi, bagaimana Raja Kabut berhasil mendeteksi hancurnya batu jurang yang memancarkan nol keberadaan jiwa sama sekali? Dan bagaimana dia muncul hanya dalam hitungan napas? Kabut yang mendekat itu tepat di depannya hanya dalam sekejap mata. Sekilas, kabut itu pasti telah melahap setidaknya ratusan kilometer ruang angkasa.
Tekanan unik yang dirasakannya hanya bisa disebabkan oleh debu jurang yang tebal. Itu benar-benar memusnahkan keyakinannya yang kuat bahwa pendosa tak dikenal itu menggunakan semacam kabut abu-abu untuk memalsukan kehadirannya. Retakan kecil di mata Bai Yu tumbuh dengan cepat. Bahkan sebelum dia melihat Raja Kabut, dinding debu jurang yang bergulung ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua kepercayaan dirinya, harga diri, dan akal sehat yang telah dia yakini sepanjang hidupnya. Sepasang mata keabu-abuan perlahan terbuka di atas kabut jurang saat suara Raja Kabut memekakkan telinga semuanya. Untuk alasan apa kau meminta audiensi denganku, Mo Xifeng? Mo Xifeng gemetar seperti daun saat dia tergagap. Maaf telah mengganggu tidurmu, Raja Kabut. Para ksatria tanah suci meminta pertemuan denganmu. Hanya dua kalimat pendek itu hampir menghabiskan semua tekadnya. Di satu sisi adalah tanah suci, dan di sisi lain adalah Raja Kabut. Mengatakan bahwa dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dia merasa seperti keberanian apapun di dalam jiwanya sedang dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Petik 2. Petik 2. Giliran Bai Yu untuk berbicara, tetapi dia tidak langsung berbicara. Gelombang di matanya membutuhkan waktu untuk menenangkan. Tanah suci, hehehe. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua kata itu adalah kata-kata yang paling suci dan paling agung di seluruh abis, namun Raja Kabut mengucapkannya dengan cemoohan yang jelas. Itu adalah tempat yang paling kotor dan paling memuakkan di seluruh dunia, dan mereka berani menyebut diri mereka tanah suci. Sungguh menyedihkan, betapa menggelikan, kata-katanya mengejutkan semua praktisi mendalam di sekitarnya dan menusuk hati dan jiwa para ksatria abisal seperti pedang. Itu juga mengubah keterkejutan dan keraguannya menjadi kemarahan yang tak terbatas. Bagaimanapun, Raja Kabut menghujat tanah suci dan keyakinannya. Diam, Bai Yu meledak, pedang putih pucat muncul di tangannya dalam sekejap. Saat es tumbuh keluar dari bilahnya, dia mengarahkan pedangnya langsung ke mata keabu-abuan itu dan berteriak, tidak seorang pun boleh menyebut diri mereka, Raja di bawah Raja Abisal. Menyebut diri Anda Raja Kabut sudah merupakan penghujatan, dan memfitnah tanah suci juga. Itu adalah dosa yang bahkan tidak dapat dibersihkan oleh sejuta kematian. Tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Tidak peduli siapa atau apa dirimu, tidak ada lagi tempat untukmu di dunia ini karena hukuman tanah suci ada di sini. Menyerahlah, dan kamu mungkin masih akan diampuni oleh Raja Abisal yang selalu berbelas kasih. Lawan, dan hari ini adalah hari kematianmu. Tekanan dari seorang ksatria jurang dapat memaksa banyak makhluk untuk menundukkan kepala mereka, tetapi di hadapan dinding debu jurang yang membentang dari satu ujung cakrawala ke ujung lainnya. Itu sangat lemah sehingga hampir menyedihkan. Mata keabu-abuan di langit sedikit terdistorsi sebelum Raja Kabut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tanpa raja ini, tidak akan ada tanah kehidupan. Tanpa raja ini, tidak akan ada tanah suci. Jadi, apakah Raja Kabut itu nyata atau tidak? Apakah dia palsu yang dibuat menggunakan semacam seni yang tidak jelas? Atau, apakah dia benar-benar manifestasi dari debu jurang seperti yang diklaim rumor? Bai Yu tidak tertiup jauh. Dia melayang di tepi kabut tanpa akhir dan menatap ke depan dengan seringai kecil di wajahnya. Aku tahu kamu akan datang. Kekuatan seorang praktisi mendalam alam batas ilahi sangat menakutkan, tetapi tidak ada satu orang pun yang meninggalkan area itu, bahkan mereka yang terluka parah. Mereka semua ingin melihat siapa Raja Kabut itu dan seperti apa keberadaannya. Cahaya bintang menembus kabut jurang. Mata abu-abu milik Raja Kabut telah hilang. Tentunya pertempuran sudah berakhir. Tidak, alih-alih Yu Qin Nansing muncul dari kabut jurang dengan Raja Kabut di antara jari-jarinya, apa yang mereka lihat, atau lebih tepatnya dengar, adalah erangan kesakitan yang teredam. Bai Yu langsung memucat. Itu karena erangan kesakitan yang teredam itu terdengar familiar. Itu milik Yu Qin Nansing. Ledakan, ledakan, BOOOOOMMMMM. Serangkaian suara hentakan datang dari kabut jurang. Kedengarannya seperti akan menghancurkan bumi dan memecah langit. Cahaya bintang memudar, tetapi kabut jurang masih bergulir. Kemudian, bayangan raksasa perlahan keluar dari kabut. Begitu bayangan raksasa itu muncul dari kabut jurang, tekanan mengerikan yang sepenuhnya melampaui pengakuan atau kemauan banyak orang turun dari atas. Seolah-olah sejuta gunung duduk di punggung mereka, setiap anggota tubuh, setiap organ, setiap tetes darah membeku di tempatnya. Satu-satunya hal yang masih gemetar adalah mata, hati, dan jiwa mereka.
Dewa Kilin leluhur, ada seorang pria yang menempel pada ekornya yang besar dan berayun. Baiyu menjadi pucat seperti hantu saat dia meraung, "Komandan." Ada keheningan sesaat saat banyak pasang mata merah menatap pemandangan di depan mereka. Hanya beberapa napas yang lalu, Komandan Ksatria telah turun dari langit seperti dewa dan melepaskan sejumlah kekuatan yang luar biasa pada Raja Kabut. Namun alih-alih dia melangkah keluar dari kabut jurang bersama Raja Kabut, dia diikat oleh Dewa Kilin leluhur itu sendiri. Wajahnya yang sebelumnya berwibawa dan mengesankan juga pucat pasi karena terkejut. "Leluhur, Dewa Kilin." Yuchi Nansing mengerang dengan gigi terkatup. Salah satu rumor menyatakan bahwa Raja Kabut muncul bersama Dewa Kilin leluhur di sisinya. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Dewa Kilin leluhur dikendalikan oleh Raja Kabut. Saat itu, dia pikir itu adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Meskipun setiap rumor yang muncul setelahnya bahkan lebih menggelikan daripada yang terakhir, tidak ada yang mendekati kekonyolan yang sebenarnya dari seseorang yang mengendalikan Dewa Kilin leluhur. Sekarang, dia, seorang komandan ksatria jurang, sangat terkejut hingga dia hampir kehilangan keinginan untuk bertarung. Yang lebih buruk dari itu adalah tercabutnya akal sehatnya, tidak runtuhnya keyakinannya. Untuk alasan yang jelas, Dewa Kilin leluhur adalah salah satu binatang jurang paling menakutkan di kabut tak berujung. Jika seekor binatang yang sangat besar dirusak oleh debu jurang, tidak peduli apapun mereka di masa lalu, mereka akan berubah menjadi binatang jurang yang hanya mengenal kehancuran. Mustahil bagi mereka untuk dikendalikan. Sama sekali tidak mungkin. Selain itu, Dewa Kilin leluhur hanya pernah muncul jauh di dalam kabut tak berujung. Sama sekali tidak masuk akal baginya untuk muncul begitu dekat dengan tepian. Selain itu, dia telah menyapu area itu dengan persepsinya selama ini. Namun, dia tidak pernah merasakan Dewa Kilin leluhur bahkan setelah dia menampakkan diri dan melepaskan penghakiman ilahi pada Raja Kabut. Itu adalah debu jurang. Itu sangat tebal sehingga bahkan persepsi roh alam batas ilahinya tidak dapat menembusnya dan melihat Raja Kabut atau Dewa Kilin leluhur. Grer, GGK, hah. Dengan mata merah, dia mengeluarkan teriakan serak dan meledakkan dunianya yang memusnahkan kekuatan alam batas ilahi. Letusan kekuatan yang tampaknya akan meruntuhkan surga mengguncang bumi begitu keras hingga berbalik melawan dirinya sendiri. Baiyu didorong mundur hampir cukup keras untuk memuntahkan darah, dan para praktisi mendalam di belakang terlempar jauh, jauh sekali, mati atau terluka. Namun, dia gagal mendorong ekor raksasa Dewa Kilin leluhur menjauh sedikitpun. Faktanya, ketika kekuatannya berbenturan dengan tubuhnya, suara yang meletus adalah suara logam yang berbenturan dengan logam. Gemuruh, boom, dia berjuang sekuat tenaga dan meledakkan kekuatannya berulang kali. Armor sisik Dewa Kilin leluhur jelas retak di beberapa tempat. Namun, kekuatan raksasa yang mengikatnya tidak pernah mengendur sedikitpun. Kekuatan itu begitu mengerikan hingga perlahan-lahan menjerumuskannya ke dalam keputusasaan.